Salom, Horas, Menjojua, Njuah-jua, Yahoo, Salve, salam keselamatan. Selamat bertemu kembali kita dalam channel ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang sekarang kita gunakan untuk menafsirkan atau merenungkan firman yang menjadi evangelium untuk tanggal 8 Maret tahun 2026 di Minggu Okuli di jemaat-jemaat kita, dan mudah-mudahan kita diberkati Tuhan dengan pertemuan kita di dalam konten ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih ditentukan dari 1 Tawarikh 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-19, yakni bagian dari berita tentang persiapan untuk mendirikan bait suci. Kita baca 1 Samuel 22 ayat 14 sampai 19. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin.
Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami. Dan sekarang kami akan merenungkannya. Untuk itu, tolong cerahilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menggunakan semua pengetahuan kami yang ada dan menambahnya lagi untuk dapat memahami firman-Mu. Dan tolong kami membuat firman-Mu itu menjadi firman kehidupan bagi kami, yang mendorong kami menuju masa depan yang sangat indah sesuai dengan rencana-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, kepada kita disodorkan tema perenungan kita mengatakan mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Itu juga berarti mengarahkan langkah kita, langkah kehidupan kita untuk menuju masa depan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita yakin bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia, saya pasal berapa sudah ingat lah itu kan. Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah yang dirancang Tuhan untuk kita. Dan kalau kita mencari Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Amos 5 ayat 6, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita mencari Tuhan berarti mencari kehidupan, yang berarti juga menemukan rancangan-rancangan Tuhan yang telah dibuat oleh Tuhan bagi kita untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, yang penuh keadilan, kemakmuran, kesejahteraan hidup yang bisa dilihat, ditinjau dari sudut politik, ideologi, sosial budaya, dari keagamaan, dari sudut ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan, kebaikan lingkungan hidup kita. Itulah masa depan kita yang harus kita kejar, dan langkah-langkah kehidupan kita harus kita arahkan ke sana. Tentu saja pekerjaan itu bukan pekerjaan
seminggu selesai atau satu generasi selesai, bukan. Mengarahkan langkah, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan harus berjalan sepanjang waktu dari generasi ke generasi. Dan oleh karena itu, setiap kita, baik secara organisatoris, secara persekutuan, secara bersama, harus mampu mengarahkan langkah kehidupan umat kita untuk masa depan yang lebih indah dari yang sekarang. Oleh karena itu, apa yang menjadi prestasi kita dalam mengikut Tuhan pada saat waktu ini harus berkesinambungan kepada waktu-waktu yang berikut, kepada generasi-generasi yang berikut. Jangan sampai ada yang terputus. Jangan sampai perjalanan kita selalu kembali kepada awal. Saya terus memuka pengarerean, lalu jalan-jalan, kehidupan dijalankan lalu putus lagi, ya. Itu sangat melelahkan. Tuhan tidak menginginkan bahwa arah langkah kita dengan generasi sesudah kita tidak berkesinambungan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena periode pemerintahan Presiden Jokowi yang 2 periode dapat kita lihat bersambung dengan penuh damai sejahtera, ya, dengan pemerintahan Prabowo. Pemimpin yang tidak dinasti itu dapat menyambungkan pembangunan masa depan bangsa dalam pergumulannya yang masih miskin, ya, walaupun sangat banyak tantangan dibanding kepada negara-negara yang lain, ya. Pergantian pemerintahan terjadi dengan pemberontakan, dengan perang, lalu apa yang telah dilakukan di pemerintahan sebelumnya dibuang begitu saja, dibentuk lagi dari awal kehidupan bangsa itu, dan masih belum tentu berkesinambungan kemudian kepada pemerintahan berikutnya. Tuhan menginginkan semuanya, baik di dalam gereja, kelanjutan atau pelanjutan daripada kehidupan bergereja, beriman, berprestasi, berkebangsaan, bersosial budaya, berpolitik, berekonomi, berteknologi, semuanya bersambung dengan penuh kedamaian dan kebaikan, tanpa ada bentrokan-bentrokan satu sama lain. Tentu saja generasi yang berikutnya selalu memperbaiki apa yang telah dilakukan pada generasi sebelumnya. Ubahnya seperti orang Batak mengatakan, opuraja di jodoh mertukut selegudi, akadia naung dieahina perjolo, naingma diturutson dipadenggan akan pudi. Demikian juga dalam kerajaan Tuhan.
Makanya dalam kehidupan bergereja kita akan usahakan dan harus diusahakan ada kesinambungan kepelayanan, kesinambungan pengajaran, kesinambungan pemeliharaan kehidupan bergereja kita dari periode kepada periode kepemimpinan yang berganti. Hal-hal itu sebenarnya dapat kita pelajari daripada perikop atau isi perikop yang kita renungkan pada hari ini. Coba bayangkan Raja Daud yang sangat terkenal itu, yang sangat hebat itu, ingin membangun bangsa Israel, bukan hanya yang sewaktu dia di Hebron, tapi setelah dia menjadi Raja Israel Raya, semua terutama kehidupan keagamaan harus dibangun, dan pusat pembangunan itu dapat ditunjukkan dalam pembangunan Bait Suci Tuhan. Dan untuk itulah dia mencari tanah tempat pembangunan rumah Tuhan itu. Dia membeli tanah dari si orang Jebus itu. Mahal dia beli memang. Emas seberat 600 sikal dibayarkan oleh Daud untuk membeli pertapakan itu. Memang dia sangat bercita-cita untuk dapat membangun bait Tuhan itu sampai selesai, tetapi ada yang membuat dia tidak bisa ke sana, yakni karena Tuhan mengatakan telah banyak darah yang kau tumpahkan, maka bukan kau yang menyelesaikan pembangunan rumah di mana namaku ada berdiam, tetapi anakmu, katanya. Makanya Daud mempersiapkan anaknya dari Batseba, bukan Adonia melainkan Salomo. Karena dari namanya pun raja ini, pangeran ini, putra mahkota ini akan memerintah dengan penuh kedamaiannya, damai Tuhan. Shalom itu damai sejahtera Tuhan. Jadi dia persiapkan juga pemimpin untuk bisa melakukan kesinambungan pembangunan bangsa Israel, keagamaan Israel ke generasi yang berikut. Tapi bukan hanya itu yang dipersiapkan. Program pembangunan Bait Allah sekaligus pembangunan ekonomi rakyat Israel dia persiapkan, baik secara konsep maupun secara material. Coba bayangkan untuk pembangunan Bait Tuhan itu, dia sudah persiapkan, dikatakan di sana tadi, lebih dari 100 lebih dari 100 mana tadi itu 100.000 talenta emas. Bayangkan satu talenta ada sebanyak 3.000 sikal, dan satu sikal sama dengan 34 kilogram. Jadi kalau satu talenta sudah berapa ratus ribu kilogram lah
emas yang telah disediakan. Kalau kita katakan 34 kilogram satu talenta kali 100.000, ya, 3.400.000 kilogram. Berapa ton itu? Mungkin semua hasil Tembagapura dari dulu sampai sekarang digunakan untuk ini. Dan 1.000.000 talenta perak. Berarti dia harus menghimpun dari seluruh dunia perak. Luar biasa itu, ya. Itulah mahalnya pembangunan itu, karena dia tahu raja yang menggantinya masih lemah. Dia pendahulunya mempersiapkan agar pemerintah sesudahnya menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari dia, dan rakyat akan lebih makmur. Dia persiapkan juga ahli-ahli dalam segala hal, bukan hanya ahli pekerjaan perak, emas, tembaga, dan besi, ya, juga ahli-ahli untuk mengukir, membuat semuanya indah. Hanya pekerja saja, pekerja batu dan pekerja ini semua lebih dari 70.000 orang. Agar itu bisa bekerja, dipersiapkan juga makanan mereka, bukan hanya untuk 1 tahun. Pembangunan Bait Tuhan di zaman Salomo memakan waktu lebih dari 5 tahun. Jadi manusia yang terlibat dalam pembangunan ini lebih dari 100.000 orang. Yang angkut batu lagi dari pegunungan, yang angkut kayu dari pelabuhan, karena dikirim dari Tirus di tepi pantai, dan dari Sidon yang juga di tepi pantai di utara. Jadi semua dipersiapkan agar jangan sampai terbengkalai nanti pembangunan dan kemakmuran rakyat itu. Ingat, pembangunan bait suci Tuhan bukan untuk menyengsarakan rakyat, tetapi mempermakmur rakyat, makmur dalam kesejahteraan hidup sehari-hari, makmur dalam kehidupan beriman, sejahtera semua, penuh damai dan salam dari Tuhan. Bukan hanya itu yang dipersiapkan dalam kesinambungan itu. Daud juga mempersiapkan keamanan bagi bangsa Israel dengan mengikat perdamaian kepada kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Tidak ada lagi perang. Bahkan atas negosiasi politik, Daud, raja-raja dari kerajaan-kerajaan di sekitar Israel juga memberikan sumbangannya dalam rangka mensukseskan masa depan bangsa Israel itu. Itulah hebatnya. Coba kita perhatikan itu dalam hidup kita beragama, hidup kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar kita bukan hanya tahu nyinyir-nyinyir, tetapi kita masing-masing tahu di mana bagian kita, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mensukseskan kesinambungan pembangunan bangsa, negara, dan hidup keagamaan dan hidup keimanan. Waktu itu
orang-orang asing sudah diizinkan tinggal bersama bangsa Israel dan mereka tidak saling bentrok lagi. Itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Itu harus kita perhatikan di dalam pergumulan hidup kita dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus memerintah kita dengan mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi umatku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Itu tugas kita, harus kita ajarkan itu. Maka kesinambungan daripada pembangunan bangsa, negara, dan agama dan kepercayaan kita harus diisi dengan pendidikan yang sangat bermutu tinggi. Bukan hanya pendidikan mengetahui isi kitab suci, bahkan menghafalnya, tetapi juga pendidikan untuk mendapat keterampilan, kecerdasan, ya, kemampuan berteknologi dan mengembangkannya. Dan juga dididik untuk setia kepada bangsa dan negara, dan juga kepada pemerintah yang berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu tidak bisa main-main. Derap langkah bersama sangat menentukan dalam rangka mengarahkan hati, jiwa untuk mencari Tuhan, mencari kehidupan, untuk menemukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh bangsa di dunia, bagi seluruh warga jemaat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melihat keadaan kita sekarang. Apakah memang kita di generasi sekarang sudah mampu menambah lagi apa yang telah diraih oleh para pemimpin kita terdahulu? Atau bahkan kita merusaknya? Daud berkata kepada Salomo, sudah banyak kupersiapkan untuk melakukan tugas itu. Kau masih bisa menambahnya lagi. Jangan merusak. Jadi Salomo tidak bisa menjual emas itu kalau memang kurang makanan di istana. Tidak boleh. Harus ditambah. Karena kesuksesan masa depan, peraihan masa depan adalah hal yang sangat membahagiakan bagi semua pihak di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan itulah tugas kita sepanjang zaman. Untuk itulah, mari kita dengarkan anjuran daripada Daud itu kepada Salomo dan kita terapkan untuk kehidupan kita sekarang. Daud memerintahkan kepada segala pembesar-pembesar untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Kita bersyukur dan berterima kasih
bahwa bangsa Indonesia secara bersama dapat menghapus penjajahan dari bumi persada Indonesia. Masih ada jenis penjajahan sekarang ini yang harus kita hapus lagi. Penjajahan ekonomi, ya, penjajahan infiltrasi yang terus merusak kebersamaan bangsa Indonesia, dan juga demikian kehidupan bergereja kita selalu dirusak oleh propaganda-propaganda yang menjelek-jelekkan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu segala bentuk penjajahan harus dihapus, dan kita harus bersama-sama untuk menghapusnya dan sekaligus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Daud mengatakan, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Sekarang ini kita harus semakin kuat mengarahkan hati dan jiwa kita, langkah hidup kita untuk mencari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita itu, sehingga Dia benar-benar bersama kita dalam perjuangan hidup ini, dalam terus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan nenek moyang kita dulu, dan menambahnya lagi kebaikan itu di masa kita sekarang ini. Maka dirikanlah rumah Tuhan sekarang, katanya. Jangan tunggu lagi sampai besok, katanya. Agar semua kekayaan Tuhan dapat ditemukan di rumah Tuhan itu, demi menunjang keimanan kita. Itu yang dikatakan Daud sebenarnya dalam perintahnya itu. Jadi kita mengenal ada dua macam bait Tuhan kita. Gereja tempat kita bersekutu, rumah ibadah, dan juga diri kita sebagai bait Tuhan. Dan kita harus membangunnya sekaligus agar segala perkakas Tuhan berada dalam bait Tuhan itu. Kita bangun diri kita sebagai bait Tuhan agar Roh Kudus berkenan hadir dan berdiam menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan pasti akan menolong kita. Ingat, rumah Tuhan, rumah ibadah kita dan diri kita sebagai rumah Tuhan adalah tempat nama Tuhan dimeteraikan. Jangan sampai ada nama ilah lain dimeteraikan dalam dua macam rumah ibadah, rumah Tuhan yang kita bangun itu. Baik di gereja, rumah Tuhan itu harus nama Tuhan Yesus Kristus yang terus dapat dibaca, diketahui. Baik dalam diri kita selaku rumah Tuhan, harus nama Yesus Kristus yang terus dimuliakan dan dapat dibaca dunia sekitar kita tentang diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu dan mampukan kami untuk mengutip, mengambil dari hasil renungan kami untuk kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari demi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara juga untuk mensubscribe.